fadilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil qadu dan farijo qarabu antuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil haibu wa husnul khatimi wa yustasal amamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli ونفسين بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para bapak dan sekalian, mari sama-sama kita ngaji bersama ya. Kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada guru kita falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati guru kita bersama Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LC matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarga, juga Yayasan Al-Wafi Center yang beliau bina, juga di dalamnya ada program umroh serta haji, diberikan segala kelancaran, kemudahan, kemajuan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini yang hadir pada taklim mingguan rutin Jumat malam Sabtu
senantiasa kita dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sebagaimana biasa, ta'lim ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi atau satu penghargaan yang sebesar-besarnya atas terbitnya buku yang sangat menarik dan sangat luar biasa ini, yang disusun oleh guru kita Bapak Ki Haji Nur Anwar Amin, yang berjudul Hamba yang Beruntung di Dunia dan di Akhirat. Ini sebenarnya cermin dari doa kita buku ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan memang buku ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan juga karena saya punya pertanggungjawaban buku ini. Karena buku ini per lembar sampai lembar terakhir saya yang mengoreksi hadisnya. Jadi saya tanggung jawab dengan buku ini. Jadi buku ini sebelum terbit sudah saya cek, sudah saya koreksi satu persatu, lembar demi lembar sampai akhir. Dan alhamdulillah semua hadis tanpa terkecuali yang ada di buku susunan guru kita ini semuanya hadis sahih. Disepakati hadisnya oleh para ulama, nilai sahihnya bukan kata saya. Tentu berdasarkan kajian ilmu hadis. Hadis-hadis yang ada di dalam buku ini sudah kita pastikan menurut dan berdasarkan dari penilaian para ulama yang pakar hadis, bahwa hadis-hadis yang sudah ada dicantumkan oleh guru kita di dalam buku ini hadis-hadis yang sahih. Jadi isinya sudah Quran, isinya sudah hadis, sudah penjelasan para ulama tentang isi Quran, isi hadis. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah buku ini sudah terbit. Mudah-mudahan diberikan tambah berkah dengan hadirnya dan terbitnya buku yang sangat bermanfaat ini. Dan saya juga sudah memberikan kata pengantar pertama di buku ini. Jadi di buku ini sudah ada kata pengantar saya. Ya, ikut andil. Karena saya tanggung jawab. Karena saya tanggung jawab, jadi saya berikan kata pengantar. Jadi kalau jamaah buka ada pengantar saya di dalam buku ini. Ya, sebagai wujud pertanggungjawaban ilmiah dari apa yang sudah ditulis oleh guru kita, buku yang begitu menarik tentang hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan buku ini dan memperoleh buku ini. Yang kedua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena 2 kali saya nggak masuk dan nggak jelas kemana. Saya mohon maaf kepada guru kita Kiai Haji Nur Anwar Amin, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya tidak ada niat yang nggak baik. Kenapa saya menghilang begitu aja? Ya mohon maklum juga kepada semua jamaah. Ya mudah-mudahan ke depan kita dan saya pribadi tetap bisa istiqomah untuk bersilaturahim, bertatap muka, ngaji bareng dengan semua jamaah yang ada di Al-Wafiz Center ini. Tema kita pada malam hari ini terkait karena ini bulan Maulid, tentang kemuliaan Rasulullah SAW di dalam kitab suci Al-Quran. Kemuliaan Nabi. Kita ingin menyampaikan kemuliaan Nabi di dalam Quran yang tidak dimiliki kemuliaan itu oleh para Rasul, para Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun Rasul itu, siapapun Nabi itu. Baik Rasul dan Nabi yang kita tahu nama-nama beliau-beliau ada di Quran,
atau juga banyak masih rasul-rasul dan nabi-nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak kisahkan, tidak sampaikan berita tentang beliau-beliau di dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena jumlah rasul itu sebenarnya bukan 25, itu yang wajib kita ketahui. Tapi lebih dari ratusan. Bahkan ada 313 jumlahnya. Jumlah nabi lebih banyak lagi. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dalam kitab hadis namanya Al-Mu'jamul Kabir, itu jumlah nabi ada 24.000. Jumlah nabi selain rasul. Akan kita lagi di madrasah itu ngaji, nabi itu adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak wajib untuk menyampaikan. Rasul itu sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya kewajiban untuk menyampaikan. Ada 24.000 jumlah nabi dalam sejarah dari zaman Allah menciptakan Nabi Adam sampai Nabi Isa atau sampai menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang saya sampaikan ini yang belum saya sampaikan terkait dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semuanya punya fisik. Tangan, maksud fisik itu tangan, muka, wajah, ya, telinga. Rasulullah juga punya fisik pastinya. Rasul-rasul yang lain juga punya fisik. Nah, yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau, jangan namanya, anggota badannya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para penghafal Quran padahal hafal Quran 30 juz, tapi belum menyadari ayat-ayat terkait dengan penyebutan anggota badan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum lama saya mengisi maulid, haul dan wisuda para penghafal Quran, para hafidz Quran di pesantren Nurul Quran Kiai Payumi, kenal ya? Kampung Kerangkeng. Nah, itu saya mengisi di pesantren beliau. Isi maulid itu acara borongan. Maulid, haul dan wisuda para tahfidz Quran di Kampung Kerangkeng. Buni Bakti. Iya, Kampung Kerangkeng. Udah pada tahu lah. Ya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Marzuki ya. Nah, sekarang Kiai Payumi yang meneruskan pesantren itu. Nah, saya sampaikan di situ juga. Nah, ini para penghafal Quran juga kaget. Kita ngapa baru sadar? Padahal hafal Quran. Ayat-ayatnya juga kita semuanya udah banyak hafal. Misalnya nih, ya, anggota tubuh Rasulullah SAW disebut sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah ayat 1 dan juga ayat 3. Alam nashrah laka sadrak. Sadrun itu dada. Sadraka, dadamu, maksudnya dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bang Erwin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun ada penyebutan itu untuk nabi-nabi, para rasul yang lain di Quran loh. Ada ayat 3, alladzi anqadha dhahrak. Dhahrun itu artinya punggung. Dhahraka, punggung kamu, maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut tuh anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surat tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya surah apa? An-Najm, ada ayat 11 dan juga ada ayat 17. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Tidak akan berdusta itu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau sudah lihat, saksikan. Kapan? Saat dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ma zaghal basaru wa ma tagha. Kagak kelewat, kagak salah, orang kepleset
pandangan itu, pandangan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sudah lihat ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Rasulullah itu melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Ternyata luar biasa gedenya. Kepalanya ada di langit, kakinya ada di bumi. Kayak apa coba itu? Jibril jenderal malaikat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kesaksian Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah sosok malaikat Jibril sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika beliau ada di bumi, kalau istilah ilmunya orang Jawa itu apa tuh? Malih rupa apa? berubah bentuk seperti manusia. Ketika ada di majlis Masjid Nabawi yang kita baca dalam hadis Arba'in, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Itu kan yang nanya Jibril sebenarnya, tapi sudah berubah wujud menjadi manusia, tentu atas izin Allah dan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bayangin fisik. Rasulullah disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu surah namanya Al-Qiyamah yang la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Nah, di situ ada ayat begini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan kau gerakkan lisanmu, lidahmu. Maksudnya untuk baca Quran sebelum Jibril selesai membacakan ayat yang sudah diwahyukan oleh Allah dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh dengerin dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu-buru, maksudnya udah dengerin aja dulu. Allah menjamin bahwa wahyu yang disampaikan kepada engkau itu akan terpatri di dalam hati Rasulullah SAW dan dijamin oleh Allah tidak akan lupa itu Rasulullah SAW. Makanya ada ayat tuh dalam surah itu Al-Qiyamah, la tuharrik bih lisanak ay bil Quran. Jangan kau gerakkan untuk baca Quran itu lisanaka, lisanmu. Mulut. Disebut itu lisanaka, lisanmu maksudnya lisan siapa? Lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin disebut itu anggota badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa lisan. Ada lagi tentang pemindahan kiblat di dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 144. Firman Allah, benar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka. Qad nara taqalluba wajhika. Apa wajhun? Wajah, muka. Jadi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang terkait dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya ada kesempurnaan. Jadi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai wajah kah, telinga kah, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhunun qul udhunu khairil lakum. Udhun itu telinga, disebut. Telinganya siapa? Telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang terkait dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Sempurna maksudnya secara makhluk. Itulah rahasia dan hikmahnya kenapa anggota-anggota badan, anggota-anggota fisik Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran.
Nabi Muhammad benar punya fisik kayak kita. Tapi penggunaan fisik beliau itu beda dengan fisik kita. Contoh, orang seganteng apapun, orang secantik apapun, bahkan misalnya menanglah juara internasional, apakah peragawati, kalau dia keringat nggak pakai deodoran, parfum, kira-kira apalagi musim panas kayak begini gimana kira-kira? Bagian dia katanya cakep banget. Oh, kalau bahasa kita orang Bekasi. Kira-kira bagaimana kalau dia keringetan? Apalagi kata-kata orang Bekasi itu keringatnya gobios. Kira-kira bagaimana? Asam apa wangi, kasturi? Tetap lakinya tutup hidung. Ya Neng, ya itu bersihin dulu Pak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya kemudian menghasilkan, memproduksi keringatnya itu wangi, harum, lebih harum dari minyak wangi yang harum. Itu keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam banyak hadis ada riwayat ibunya Anas, namanya Ummu Sulaim. Namanya siapa? Ummu Sulaim. Nabi Muhammad tidur di pelepah kurma. Kemudian setelah bangun, itu kan ninggalin keringat di mana? Di pelepah kurma ketika Nabi Muhammad SAW tertidur. Ini Imam Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan. Ini Ummu Sulaim, ibunya Anas, ngumpulin itu keringatnya, ditaruh di dalam wadah. Ditanya sama Rasulullah pas ketahuan. Ditanya, "Mada taf'alina ya Umma Sulaim?" Kamu lagi ngapain? Ya Rasulullah, hadza araquki. Ya Rasulullah, ini keringat engkau. Natabarraku bihi li abnaina. Saya maksudnya mau ngambil berkah buat anak-anak saya Rasulullah dengan keringat engkau ini. Nabi nggak bilang bid'ah kayak orang sekarang gampang banget. Nah ini kan di live streaming ini, bisa dicek hadisnya oleh yang lihat di rumah. Ya, Nabi bilang kepada Ummu Sulaim, kalau istilah ilmu hadis namanya ini sunnah takririyah. Satu ketetapan dari Rasulullah SAW, Nabi bilang kepada Ummu Sulaim, asabti, benar kamu. Nabi nggak bilang, udah buang, nanti kamu jadi syirik itu, kultus itu, berlebihan kamu, hulu. Ternyata enggak. Apa? Nabi bilang kepada Ummu Sulaim, asabti. Asabah itu maksud benar. Kamu benar. Ummu Sulaim. Ini kesaksian. Ummu Sulaim bilang, ini irqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atyabut tib. Lebih wangi dan paling wangi dari minyak wangi yang wangi. Itulah keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita keringat bau ngiler, ini semua saya sampaikan tentang fisik Rasulullah SAW dalam hadis sahih dulu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dulu. Nabi Muhammad SAW itu bekas wudhu beliau diperbutin oleh para sahabat. Dalam riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan kadu yaqtatiluna min wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir mereka itu karena berebutnya saling bunuh. Min wudu'ihi, karena bekas wudu. Jadi kalau wudu kita berwudu, ini wudu.
Wadu itu air bekas wudu. Ya namanya Pak. Wadu pakai fathah, pakai nasab. Kadu yaqtatiluna min wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berebut-rebutan, bayangin. Bekas wudu Nabi diperebutkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat kagak kebagian bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat yang lain itu ngambil bekas wudunya dari sahabat yang udah dapat. Estafet. Ini hadis sahih. Ini muttafaqun alaih. Itu fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sedemikian itu. Ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga jadi bagian yang diambil oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi itu sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung ke kaki, nggak ada yang kurang di sana. Kalau kita ada orang ganteng banget, sayang dia ya, coba rambutnya aja jangan sampai lurus kayak begitu. Sempurna dia. Artinya apa? Bersih, udah ganteng, matanya segala macam. Ada yang kesisa, rambutnya kurang asik dia tuh. Nah, ada aja. Ya, kurangnya ada aja. Kalau Rasulullah SAW nggak ada. Dari mulai hidungnya, alis, semuanya pokoknya. Alisnya, tinggi badannya, ya, posturnya, semuanya. Rambut beliau, semuanya nggak ada yang kurang sama sekali. Udah disempurnain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika beliau cukur pada saat tahallul haji wada. Itu Nabi yang nyuruh nih untuk membagikan rambut beliau yang habis ditahallul, habis dicukur waktu haji. Ini hadis. Ini riwayat Imam Bukhari yang bagian sahabat Abu Talha yang disuruh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil kita ngambil kesimpulan itu syirik, itu kultus. Mustahil. Nabi mengajarkan syirik, Nabi mengajarkan kultus, mustahil. Itu terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan yang enggak benar. Enggak mungkin itu dianggap gulu, berlebihan. Kenapa? Haji wada orang seada-adanya. Haji. Kata orang kampung saya, ilok. Sama enggak sama Ujung Harapan? Ada enggak bahasa ilok? Ilok. Itu kagak benar. Nah, ini Quran dan Sunnah. Ini Quran dan hadis. Ini satu yang menjadi kebenaran secara ilmu tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya. Semua tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Baydawi, tafsir Marahlabid Syekh Nawawi Al-Albani dan tafsir-tafsir yang lain memberikan penjelasan nur ayat itu cahaya, maksudnya bukan Quran, bukan Sunnah, atau nur maksudnya yang lain. Nur dalam ayat itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nur. Rasulullah adalah cahaya. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Ada surah dalam surah At-Tahrim. Ayat ini mungkin sering kita dengar. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nuruhum, cahaya mereka. Cahaya siapa? Orang-orang mukmin yang baik. Yas'a baina aydihim, senantiasa ada, senantiasa mengelilingi diri mereka, jiwa mereka. Dan orang-orang mukmin itu juga minta, mohon kepada Allah, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi cahaya. Nabi Muhammad adalah cahaya. Gede mana cahaya kita sama cahaya Rasulullah? Kira-kira bandingannya semana? Tidak bisa dibandingkan. Rasulullah afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama dan paling mulia. Bukan dengan kita, dengan semua makhluk termasuk para malaikat. Jibril nganter aja, khodim aja waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tukang nyupirin gitu doang, emang ada kasarnya. Ya, ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin itu, Rasulullah SAW. Maka pantas kalau Rasulullah sudah sedemikian luar biasa dalam Quran, ya kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah itu memang sungguh sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik di semua sisi, termasuk soal fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau bicara fisiknya beliau dengan wajah beliau itu selalu memandang kepada orang yang kemudian bicara dengan beliau atau diajak bicara. Kata orang Bekasi, orang melengos. Kan terkadang kita kalau lagi capek, misalnya capek ada orang datang atau tamu murid, ya kita dengerin, cuma kita begini. Udah ngomong gue dengerin lah. Gitu kan? Dengerin. Tapi Rasulullah nggak pernah begitu, nggak pernah. Seumur hidup. Siapapun dia, termasuk budak, orang susah, siapa aja. Nabi kalau bicara, wajah beliau, fisik beliau itu menghadap kepada orang yang ngajak bicara atau diajak bicara. Satu, Nabi Muhammad SAW ngedengerin, nggak basa-basi, nggak pura-pura. Silakan. Dan Nabi nggak motong, meskipun itu pertanyaan sederhana. Kita kan kalau udah kebakaran sewot, ya udah, gue udah tahu maksud pertanyaan lo, tuh gitu kan? Udah, gue udah baca pertanyaan lo. Nih begini nih jawabannya, tuh. Nabi Muhammad nggak begitu, sesederhana apapun pertanyaan orang yang bertanya, siapapun dia, mau Muslim, mau non Muslim, mau Yahudi, mau siapa aja, nanya sama Rasulullah SAW, didengerin beliau sampai selesai. Udah selesai, udah. Nabi baru jawab, oh begini. Nabi seumur hidup nggak pernah motong orang yang lagi bicara. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dari segi fisik. Makanya wajar wajah Nabi Muhammad itu sampai disebut sama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, wajar. Jadi bukan wajah Nabi ketika difirmankan sama Allah, qad nara taqalluba wajhika bis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan bisa aja Allah bilang fawalli nafsaka, fawalli jasadaka. Kan bisa. Dalam bahasa Arab juga udah benar. Tapi yang disebut bukan fawalli jasadaka, fawalli nafsaka, tapi fawalli wajhaka. Karena memang wajah beliau itu mulia. Mulia apa? Mulia ketika berkomunikasi dengan siapapun nih, bukan dengan khusus orang Muslim, dengan siapapun.
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah beliau senantiasa, wajah ini hormat kepada orang lain. Senantiasa wajah Rasulullah menghargai orang lain, siapapun orang itu. Sampai ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Ada Yahudi mati, meninggal, mati. Jenazahnya lewat di depan Rasulullah SAW. Nabi bangun, berdiri. Sahabat nanya, "Mahada ya Rasulullah? Ini apa maksudnya Rasulullah?" Nabi bilang, "Alaisat nafsan? Bukankah dia jiwa? Bukankah dia manusia maksudnya? Dia kan manusia. Saya menghormati bukan soal akidahnya, dia manusianya. Dia sebagai manusia saya hormati." Coba sedikit sampai segitu tuh. Ya. Cara bersikap Rasul dari segi wajahnya kepada orang lain, hayyan wa mayyitan, hidup dan matinya. Ya apa kalau kita dengar orang yang kita gedeg banget, jangankan orang non muslim, orang Islam marah sama kita gedeg banget, meninggal jadi gimana? Wah, ya dia mati tuh. Malah girang. Mungkin juga orang pernah ditraktir kali. Ya Allah, Nabi nggak pernah kayak gitu. Ada orang yang paling benci, bukan benci, benci dengan Rasulullah SAW. Siapa itu namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul munafikin, pemimpin orang-orang munafik, bukan orang munafik lagi, pemimpin. Biang. Ya itu. Mati dia. Anaknya namanya Abdullah juga, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang kepada Rasulullah SAW, minta sorban Nabi. Buat apa? Buat dikafani. Dikasih sama Nabi. Dikasih. Dan Nabi nggak basa-basi tulis kan. Coba. Padahal itu orang yang sangat membenci Islam dan membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kayak begitu manusia? Enggak ada. Yang sempurna perlakuannya itu cuma baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah Nabi dibilang sama Allah dalam Quran suratul Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan karim. Kita kalau nyebut akhlakul karimah begitu. Kenur. Tapi kalau Allah kagak nyebut begitu. Akhlak Nabi azim. Azim apa? Agung. Bukan mulia, di atas mulia. Agung. Yang begitu, yang bicara begitu Allah, bukan kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena kita mengorek bagaimanapun gak ada celahnya. Makanya ada seorang ulama di Mesir, Syekhul Azhar, tahun 1928 Masehi. Namanya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Siapa? Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Beliau, kalau saya kasih pengantar buku Kiai Nur Anwar, ini beliau kasih pengantar bukunya Dr. Husain Haikal. Nama bukunya tentang sejarah Nabi Hayatu Muhammad. Sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia itu buku. Buku siapa? Haikal. Nah, tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pengantar buku itu dalam edisi bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Kalau dalam bahasa Indonesia kata pengantarnya Buya Hamka. Yang menerjemah sastrawan Indonesia namanya Ali Auda. Antara beda begitu. Kecil itu mah, motor aja kita pada punya. Itu paling buku murah lah begitu, ya. Buku apa? Haikal, buku Dr. Haikal tentang apa? Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi mengatakan dalam buku itu, ketika beliau kasih pengantar, faqad jaddal ulama. Ini para ulama telah jadda bersungguh-sungguh. Mundu asyraqatil ardu binurihi sallallahu alaihi wasallam. Sejak bumi ini benderang terang dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama yatalammasuna, menelusuri
nawahiyal 'azamatil insaniyati fihi. Sisi-sisi keagungan manusia dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a annahum istata'u al-wusula ila syai'i minal ma'rifati, meskipun itu para ulama setelah mereka menelusuri udah tahu tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad fatahum hatta al-ana kamalul ma'rifati, tapi mereka tetap luput, masih banyak lagi yang kagak tahu, kurang komplit taunya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, wa amamahum jihadun tawilun, di depan mereka masih ada jihad lagi, bukan jihad perang, jihad untuk menelusuri tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanannya, wa jihadnya masih apa? Tawil. Wa bu'dun syasi'un, dan jaraknya masih sangat jauh. Wa tariqun la nihayata lahu, dan jalannya la nihayata lahu, tidak berujung. Yang ngomong begini siapa? Profesor Doktor Syekhul Azhar, namanya siapa? Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, tentang betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman dikasih begitu luar biasa, ngomongnya begini, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini hadza min fadli rabbi al-kabir atau al-karim al-adim, enggak berani Nabi Sulaiman ngomong begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah bilang, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, inna fadlahu 'alaika kabira. Anugerah Allah buat engkau agung, anugerah Allah buat engkau besar. Kalau buat nabi yang lain kagak ada kebesarannya, enggak ada keagungannya, enggak ada agungnya, enggak ada besarnya. Yang ngomong nabi-nabi sendiri, Rasulullah sendiri. Tapi giliran Rasulullah SAW, anugerah Allah buat engkau agung, anugerah Allah buat engkau besar. Coba, itu masih sangat banyak tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Masih kita ngomong dalam kitab suci Al-Quran. Nama Rasulullah ada 5 dalam Quran. Itu juga ada rahasianya loh, ada nilainya. 4 dalam nama Muhammad. Surah Ali Imran ayat 144. Ada surah Al-Ahzab ayat 40. Ada surah namanya surah Al-Fatah ayat 29. Ada surah Muhammad ayat 2. Ayat-ayat ini ya udah sering juga kita dengar. Apa coba? Apa coba ayatnya? Ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Itu ayat Al-Imran tuh 144. Terus nah itu yang surah Al-Fatah ayat 29. Apalagi coba? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Al-Ahzab ayat 40. Yang surah Muhammad ayat 2, alladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Itu yang Muhammad 4. Satunya Ahmad dalam surah As-Saff, surah ke-61, bukan As-Saffat. As-Saffat surah ke-37, habis surah Yasin. Ini surah As-Saff. Jadi ada surah As-Saffat, ada surah apa? As-Saff. Ini surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ini Ahmad, ini Muhammad 4 itu juga ada rahasianya, ada hikmahnya. Ini udah habis waktunya ya? Hah? Dikit lagi. Biar nggak nanggung. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, gini. Ada Rasul dan Nabi namanya Ulul Azmi ya. Ulul Azmi. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa. Yang puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain Nabi Muhammad ada berapa? 4. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa. Tadi nama Rasulullah dalam nama Muhammad ada berapa? 4. Maksudnya begini, kemuliaan Nabi Nuh sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Ibrahim sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Musa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih mulia lagi. Kalau Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Berdialog. Allah ngajak berdialog Nabi Musa di mana? Di Bukit Tur Sina. Tapi Allah ngajak berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di bumi lagi, di Sidratil Muntaha. Coba. Mana lebih mulia? Musa apa Rasulullah? Kemuliaan Nabi Musa udah ada dalam diri Rasulullah, dan lebih lagi kemuliaan Nabi Isa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemuliaan Nabi Muhammad yang namanya 1 tadi di Quran apa? Ahmad. Adakah kemuliaan Nabi Muhammad dimiliki oleh nabi-nabi yang lain? Tidak ada. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi yang lain rahmatan liqaumihim, rahmat buat kaumnya aja. Tapi kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin saja, bukan lil mukminin saja, tapi lil alamin. Itu masih ada lagi sisi yang lain, kenapa 4 ini jadi 1, masih ada. Ini yang rumit. Nabi Muhammad SAW 2 sifat Allah digabung jadi 1 buat Nabi Muhammad. Cuma buat Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Kalau nabi-nabi yang lain dikasih cuma 1 doang. Makanya Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran memberikan satu penjelasan tentang kaitannya ayat 128 dalam surah At-Taubah. Lam yajma'illahu li ahadin minal anbiya'i ismain min asma'ihi ta'ala illa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak pernah menggabungkan 2 nama Allah kemudian diberikan kepada nabi manapun, enggak ada, enggak digabung, kecuali doang cuman buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak masih tidur. Tidak masuk.